Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David dan Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sangat tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama dari mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan dengan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan, Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan, sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal, karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel, the Tikva of Israel, Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran, sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God, Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan, Son of Man itu Bar-Nas dalam bahasa Aramaik, artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. The year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biarlah hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi warga kerajaan Allah, shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kita ada di tempat ini satu tujuan, untuk boleh meninggikan Dia, Allah yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan sepanjang umur hidup kami. Hanya Yesus, selama-lamanya tetap Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Kami datang kepada Tuhan
membawa segala hormat kami, segala syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Kami datang kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh menyenangkan Engkau Tuhan, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya. Kepadamu Tuhan, yes. Padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Kami bawa seluruh hormat kami Tuhan, hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya. Bawa seluruh kehidupan kami Tuhan, rasa hormat kami kepadamu, rasa kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami. Engkau dahsyat, berkuasa, berkuasa, perbuatanmu
Tuhan di atas segalanya. Yesus Engkau Raja di atas segalanya. Itulah sebabnya kami meninggikan nama-Mu. Itulah sebabnya kami meninggikan nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Sebab nama itu sudah lakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab nama Yesus yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain yang kami ingini di bumi di surga. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Allah yang kasihnya tidak pernah terbatas, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami berdiri sampai hari ini menyaksikan betapa Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang ajaib. Ajaib segala yang Kau buat, jiwa kami menyadarinya. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang sedahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Dan segala pekerjaan-Mu dalam hidup setiap kami. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala penghormatan hanya bagi-Mu, Raja kami yang ajaib, Yesus. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja.
kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja yang memerintah dalam hidup setiap kami, yang memerintah atas bangsa dan kota ini, sehingga bangsa dan kota ini telah menikmati segala yang terbaik yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga tanahnya sudah diberkati, airnya sudah diberkati, udaranya sudah diberkati, ekonominya Tuhan sudah berkati, pemerintahannya telah Tuhan berkati Tuhan. Dan kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia, atas kota Jember, sama seperti dalam kerajaan surga. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat kota Jember. Segala yang terbaik sudah terjadi atas bangsa dan kota ini, dan terus Tuhan melakukannya sampai Indonesia, sampai kota Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersepakat memberkati para pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Bedi dan istri. Kami minta hikmat Tuhan, urapan Allah terus menuntun langkah kehidupan mereka dimanapun Tuhan utus mereka. Kami berdoa, biarlah mujizat demi mujizat akan menyertai setiap pelayanan mereka. Banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah semakin diperluas, dan nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai buat Tuhan yang hebat dalam hidup setiap kami, yang siap meninggikan Dia lebih dahsyat. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat orang Jember, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Ya Allah yang sungguh baik, Allah yang besar dan dahsyat dalam hidup setiap kita. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Sama-sama katakan, tak terbandingkan oleh berkata dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh berkata dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segala. Roh Jember sama-sama katakan, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, yes. Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Hanya Kau yang
merasa kebaikan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Kasih sorak-sorai lebih dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Yes. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Yeah. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dahsyat dalam hidup kami. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan, dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganku. Ku angkat tanganku memuji, angkat suaramu, suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sebab Engkau yang terbesar, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas boleh memuji meninggikan Dia. Biarlah setiap kita di tempat ini boleh meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang ajaib. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah setiap kami boleh memuji Engkau, Tuhan. Kami sungguh kagum akan pribadi-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik, layak terima segala pengagungan,
layak terima segala penghormatan. Haleluya. Sebab kau yang layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka, sebab kau yang layak, sebab kau layak terima puji, sebab kau yang layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Layak terima pujian kami, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala, sebab kau yang layak, terima pujian, sebab kau layak. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala, sebab Kau yang layak, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati Tuhan, kami naikkan pujian ini di hadapan-Mu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Engkau yang layak, sebab Kau layak Yesus. Terima pujian. Melalui hidup kami, Engkau yang layak dipuji. Biar setiap mata memandang perbuatan ajaib-Mu dari hidup kami Tuhan. Raja di atas segala. Lagi katakan sebab Kau yang layak. Puji. Hanya Kau yang layak. Terima
Pekerjaan tangan-Mu nyata dan terbukti dalam hidup kami. Waktu kami diproses dan kami berproses Tuhan, di dalam apa yang Kau izinkan dalam hidup kami, kami menyadari bahwa di situ kesempatan bagi Tuhan untuk Tuhan menaruh kemuliaan-Mu dalam setiap kami, untuk menaruh kabut itu dalam setiap pribadi kami. Dan pada akhirnya pujian ini menjadi sebuah kehidupan dalam hidup kami. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak disembah, sehingga dunia ini boleh melihat, boleh Tuhan nyata melihat dari setiap kehidupan kami, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih. Mari terus Engkau campur tangan Tuhan, intervensi dari setiap kehidupan kami. Saatnya kami dengar firman-Mu, supaya setiap kehidupan kami, kualitas kami Tuhan, kualitas kehidupan kami Tuhan, sesuai dan seturut dengan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan murapi setiap kami, baik hamba-Mu, baik setiap gereja-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya, baik secara onsite maupun secara online. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita antusias dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Pasti luar biasa ya. Siapa yang seperti tadi saya naikkan doa kepada Tuhan, terus alami diproses dan berproses dari dalam rencana Tuhan, boleh angkat tangan? Yang diproses, yang mengalami proses kehidupan, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Iya, karena yang tidak angkat tangan bisa jadi habis ini diproses. Kalau tidak diproses, sama-sama bilang, jangan ya Tuhan. Kalau tidak diproses berarti dijarno sama Tuhan. Halo? Halo? Ya, katanya Tuhan itu sebenarnya tidak pernah membiarkan kita saudara. Kita aja ini yang sering kali kalau yang sesuai mau kita mau diproses. Tapi kalau prosesnya tidak seperti yang kita mau, kita tidak mau diproses. Itu namanya karpe. Nah, tidak ada di sini. Amin. Haleluya. Judul pelajaran atau firman Tuhan kita pada pagi hari ini atau sore hari ini, saudara yang mengikuti ibadah secara online, bukan menonton. Mari kita percaya bahwa setiap hidup kita yang diproses dan berproses dalam pekerjaan tangan Tuhan, itu karena Tuhan mau bahwa kita punya hidup itu berkualitas. Amin. Nah, nanti kita dengar kualitas itu saudara, judulnya pagi hari ini atau sore dan malam hari ini yaitu Kingdom Quality ya. Sepanjang bulan ini kita punya tema Advancing Kingdom Culture ya. Jadi dari setiap kehidupan warga kerajaan Allah, maka budaya kerajaan Allah itu adalah saudara dan saya yang bawa. Amin. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi hidup kita tidak dengan cara dunia. Lagi bilang saya, kita tinggal di dunia, tapi tidak hidup dengan cara dunia, ya. Tapi kita hidup dengan cara Tuhan. Baik, kalau kita bicara tentang kualitas, ada disebutkan saudara bahwa kualitas itu adalah tinggi atau rendahnya, kalau dibilang itu sesuatu hal dari yang namanya pekerjaan tangan saudara ya, atau barang atau benda saudara ya. Kualitas itu sinonimnya mutu. Nah kalau bicara tentang kualitas, ada kualitas tinggi, ada kualitas rendah. Jadi mana yang saudara dan saya mau itu terjadi dari hidup kita.
pastinya bahwa kita semua mau kualitas kita semakin tinggi. Betul? 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 Ya, tidak ada yang maunya kualitas rendah apalagi rendahan, saudara ya. Tapi kita akan dengar pada pagi hari ini berkaitan dengan kualitas ini, ada begitu banyak cara bagaimana manusia pada umumnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang berkualitas. Sama-sama bilang hidup berkualitas. Ya, itu tergantung bagaimana definisi saudara dan saya tentang hidup itu sendiri. Ada sebagian orang yang definisi dari hidup yang berkualitas adalah ketika punya banyak uang. Saya membaca buku Myles Munroe, saudara. Beliau melakukan pertanyaan kepada sekian orang dan kemudian ditanya bagaimana apa yang kamu lakukan untuk mencapai hidup yang berhasil. Tentu itu saudara dan saya mau, betul ya? Tidak ada yang mau gagal. Even dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam usaha kita, dalam sekolah, dalam studi. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, saya yakin percaya seorang pun di tempat ini tidak ada yang mau hidupnya gagal. Amin, amin, amin. Nah, kemudian jawabannya adalah sebagian menjawab karena uang, lalu sebagian lagi menjawab power atau juga kekuasaan. Kalau ada kekuasaan itu mau apa aja gitu saudara, mau apa aja bisa gitu. Lalu kemudian menarik saudara bahwa ada yang kemudian berkata menjawab kepada Myles Munroe ini bahwa bagaimana mencapai hidup yang sukses adalah ketika hidupnya itu penuh dengan kasih. Katakan haleluya. Ternyata ada juga loh yang jawab begitu. Kasih, karena ternyata kasih itu adalah memang tidak bisa tampak seperti itu tadi, uang dan juga jabatan atau power atau kekuasaan itu tadi, tapi kasih ini juga luar biasa saudara. Nah, mari kita melihat pada pagi hari ini bahwa semua yang dianggap yang dipercaya oleh banyak orang, kita akan sesuaikan sama firman Tuhan. Sebab judulnya saja tadi adalah kingdom quality, kualitas kerajaan. Tentu kalau bilang kualitas kerajaan di sini adalah kerajaan Allah. Nah, kita akan belajar bagaimana 3 elemen penting atau 3 sudut pandang yang sangat penting tentang kualitas, saudara. Apalagi kualitas kerajaan. Yang pertama yaitu kualitas itu ditentukan dari sama-sama sebut akar. Ya, kalau saudara pada sebuah pohon yang berbuah, bukan pohon yang tidak berbuah yang saya contohkan pada saat ini, saudara di gambar di PPT yang saudara lihat, bahwa bagaimana kualitas pohon baik dari daunnya maupun dari buahnya itu ditentukan dari akar. Akar itu hampir semua tanaman ada di bawah tanah. Ya kan? Ada tanaman yang akarnya memang di permukaan, saudara, di permukaan tanah. Bisa dibentuk, saudara. Papa saya suka mengerjakan itu, saudara. Ya, dari adenium, dari arabicum, saudara. Tapi kita bicara pada umumnya ya kebanyakan akar dari tanaman itu tidak kelihatan. Tapi ternyata berperan cukup bahkan sangat penting menentukan bagaimana kualitas pohon yang tumbuh ke atas, saudara. Dan juga buahnya. Bahkan pemazmur berkata begini, berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah nonton drakor, ngegame, bahkan nih saya mau bilang saudara, orang yang apa tuh sebutannya, gila kerja gitu saudara. Itu juga bukan di situ firman Tuhan katakan, yang berbahagialah yang kesukaannya ialah Taurat
Tuhan, kesukaannya itu diwujud nyatakan dari merenungkan. Ini sudah next level berarti, bukan sekedar membaca. Merenungkannya siang dan malam. Sebab dikatakan bahwa hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dia tidak bisa dipengaruhi musim karena akarnya itu mendapatkan, sama-sama katakan jaminan. Sama bilang jaminan. Jaminan apa? Jaminan di mana dia pasti mendapatkan sari-sari makanan, dia mendapatkan suplai, saudara, untuk supaya hidupnya, pertumbuhannya berkualitas. Sampai di sini yang mengerti katakan yes. Jadi kalau saudara dan saya hanya obsesi, hanya ambisi, saudara berkata, saya menemukan, saudara, saya merenungkan dan membaca dan juga menemukan beberapa artikel. Yang dikejar oleh manusia itu tidak jauh-jauh dari beberapa hal ini. Hidup enak, nyaman, tidak susah. Betul? Nggak soro. Terus ini, terjamin. Kalau bisa sampai 7 turunan, gak pusing. Semua terjamin. Kan nggak jauh dari ini toh saudara. Ya toh? Nyaman, ayem, apalagi tadi. Nggak soro, nggak susah, saudara ya. Jadi makanya begitu ada susah sedikit, kelimpungan. Dan juga terjamin. Nah, kalau itu yang kemudian yang kita impikan, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita demikian. Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai 7 dulu kita baca. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya, kemuliaan dunia, akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini Yesus, saudara. Kalau Yesus aja diginiin sama iblis, ndak neo saudara dan saya. Ndak neo ini apa? Apalagi saudara dan saya. Lalu Tuhan bilang begini, Yesus bilang. Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-8. Sama-sama bilang, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara mau bangun hidup berkualitas, itu ditentukan dari akar. Kalau akarnya kita pakai cara dunia, akarnya adalah hal-hal dunia, maka mustahil pohon kehidupanmu adalah pohon yang rohani, yang apalagi yang ilahi, maksud saya. Tidak mungkin, saudara. Kalau kita mau kemudian pohonnya, buahnya adalah buah-buah roh, tapi akarnya adalah hal-hal kedagingan, itu tidak mungkin. Betul? Betul? Ya, jadi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, saya tadi minta saudara untuk sama-sama katakan ada tertulis. Ini ada tertulis, banyak saudara yang harus kita renungkan. Apa yang tertulis dalam hati saudara dan saya? Apa yang tertulis, data-data apa saja yang ada di dalam hati saudara dan saya, yang mengisi pikiran kita, saudara. Itu apa yang tertulis? Kalau hanya tertulis di dalam Alkifon saudara, Alkitab saudara. Ya, coba sekarang saya langsung hitungan yang ketiga, langsung toleh sebelah kanan, dia lagi pegang apa dan lihat kalau pegang handphone langsung toleh. 1, 2, 3. Hah?
Alkitab. Amin. Amin wis. Kalau yang ada yang lain Alkitab. Hah? Haleluya, bukan haleluya. Bertobatlah gitu. Ini baru kayak gini loh saudara. Padahal kan ibadah cuman seminggu lah. Kalau waktu ibadah, waktu khotbah, saudara buka yang lain, sungguh maksud saya gini, apalagi hari-hari kita gitu. Kan itu tadi, akar itu kan di bawah permukaan tanah, betul ya? Tidak ada yang lihat. Aslinya saudara dan saya itu adalah ketika kita sendiri. Itu asli kita. Boro-boro kita saat teduh. Oh saya saat teduh kok. Melebihi yang firman catat tadi, siang malam. Oh saya enggak cuma siang malam bu. Subuh, pagi, ba'da beduk. Ya, siang, sore, ya loh. Ya, sore, malam, tengah malam. Itu saya merenungkan firman. Tapi waktu ibadah saudara lihat yang lain. Saudara fokus sama yang lain selain firman. Nah, maka jangan kaget saudara. Pada waktu kita melihat, kita kemudian mengalami bahwa kehidupan kita tumbang. Haleluya. Nah, kemudian selain dunia adalah, oh enggak kelihatan, ini kingdom ya. Yaitu agamawi ya. Saya langsung memakai atau mengutip dari Miles Monroe saudara. Antara kerajaan dengan agamawi. Ya, ini tadi saudara. Jadi kalau kerajaan sama dunia, apalagi kalau kerajaan Allah sama kerajaan kegelapan, wes itu pasti beda, jauh saudara ya, pasti nyata bedanya. Tapi kalau yang ini bisa jadi beda-beda tipis saudara. Dikatakan di situ bahwa kalau kerajaan Allah, Tuhan yang datang pada manusia. Katakan amin. Kalau agama, usaha manusia menjangkau Tuhan. Kerajaan memperlengkapi manusia untuk menguasai bumi. Saya amin. Ada amin? Banyak ya, banyak amin gitu kan. Tapi kalau agamawi mempersiapkan manusia untuk meninggalkan bumi. Saya suka dengan kata yang dipakai oleh Miles Monroe, evakuasi. Agamawi itu membuat manusia men-trigger untuk kalau bisa cepet-cepet tinggalkan bumi ini. Enak di surga, tidak ada kesusahan. Loh ya memang betul saudara. Tapi seolah-olah kepingin melarikan diri gitu dari bumi ini. Ya. Kemudian kerajaan mempengaruhi, memberi pengaruh dan mengubah bumi. Amin? Ya. Itu saudara dan saya yang disebut representative of Christ Kingdom. Kita punya destiny, kita punya mandat dari Tuhan untuk kita memerintah bersama dengan Allah di muka bumi ini. Tapi kalau agamawi, ya ini mirip-mirip yang kedua tadi, mencenderungkan manusia melarikan diri dari bumi. Kalau yang ini evakuasi, saudara. Kalau yang kedua tadi itu berpikir bahwa destiny Allah buat manusia adalah tinggal di surga. Padahal yang Tuhan setting buat kita adalah manusia tinggal di bumi memerintah bersama dengan Allah. Lalu yang terakhir, ada banyak memang saudara, tapi saya bawa 4 saja. Kalau kingdom of God membawa surga ke bumi. Haleluya. Tapi kalau agamawi berusaha membawa bumi ke surga. Saudara pasti percaya dan mau rindu surga turun di keluarga saudara. Turun di bisnis saudara. Turun di pekerjaan saudara. Turun di hubungan suami istri. Turun di hubungan orang tua dengan anak, turun di studi kuliah saudara. Itu ada surga di situ. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah saudara, jadi yang pertama, elemen penting yang pertama tentang kingdom quality adalah
kualitas itu ditentukan dari akar. Jadi jangan sampai salah pilih akar. Haleluya. Amin. Ya. Jadi ini dulu. Jadi jangan terus kemudian segala sesuatu yang kelihatannya rohani itu belum tentu sesuai dengan kerajaan Allah. Jangan-jangan kita terjebak pada rutinitas agamawi. Nah yang kedua, elemen yang kedua, bahwa kualitas itu perlu dijaga dan ditingkatkan. Yang pertama tadi kualitas ditentukan dari akar, yang kedua kualitas perlu dijaga dan ditingkatkan. Ayat yang perlu kita baca dan kita belajar dari peristiwa ini yaitu Lukas 10 ayat 41 dan 42. Mari Rock Jember baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Marta, Marta, engkau dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Sama-sama sebutkan atau katakan yang saya tebal, yang saya kasih warna kuning. 2, 3. Menyusahkan diri dengan, ya. Kenapa ini yang saya highlight, saudara? Bahwa waktu kita, ini akarnya udah benar, saudara. Ya, akarnya adalah akar yang sudah tepat, gitu, saudara. Bukan akar yang lagi rusak, saudara. Akar yang tidak sehat, enggak. Ini akarnya udah sehat, benar gitu saudara. Tapi ternyata bahwa kualitas hidup kita itu perlu dijaga dan ditingkatkan. Nah, apa kaitannya dengan yang disebutkan oleh firman Tuhan bahwa waktu kita menjaga, bahkan bukan cuma menjaga atau mempertahankan, tapi kita harus meningkatkan kita punya kualitas kehidupan kita. Kita meningkatkan kualitas diri kita. Ada begitu banyak yang bisa membuat kita, kalau zaman sekarang istilah bahasa gaulnya itu mendistract, saudara. Ya, itu seperti kayak mengalihkan kita dari hal yang sama-sama katakan esensi. Sama-sama bilang esensi. Nah, esensi itu bukan menurut saudara dan saya, tapi itu sudah Tuhan yang taruh bahwa hal yang esensi itu adalah keintiman saudara dan saya dengan Tuhan. Itu nggak bisa diganti dengan hal-hal yang lain, nggak bisa di-replace dengan kekayaan, nggak bisa di-replace dengan apalagi nih saudara, kesibukan. Firman Tuhan katakan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata menyusahkan dari bahasa Yunani yaitu turbazo. Turbazo yang memiliki arti gelisah dan juga punya arti merepotkan diri. Yang dilakukan oleh Marta itu bukan hal yang keliru, hal yang baik. Tapi berapa banyak kita berusaha membuat itu, mentolerir bahwa oh ini bagus kok, ini baik kok. Tapi persoalannya dalam hidup kita, apalagi kita tidak lagi berkata, ini dosa apa enggak? Firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi warga kerajaan Allah itu sudah harus next level. Enggak level, jangan terus ada tinggal di level antara dosa dan tidak dosa. Tapi levelnya adalah ini membawa aku berkenan kepada Allah atau tidak. Sebab yang dilakukan oleh Marta itu bisa kita sebut yang namanya distraksi, saudara. Yang tadi saya bilang mendistract, saudara. Mengalihkan perhatian kita dari hal yang esensi. Nah, kita belajar tentang distraksi ini. Yang pertama, distraksi terkadang mengalihkan kita, Anda, saudara dan saya dari mengerjakan yang esensi, yang inti dari kehidupan kita. Kita sibuk kerja, kita sibuk kuliah, itu bagus. Jangan sampai saudara ongkang-ongkang kaki mangan turu gitu. Tidak lakukan apa-apa, waktunya mengerjakan tugas, kerjakanlah.
Waktunya buka toko dengan semangat, kerja di situ dengan gairah, saudara. Waktu melayani customer, layani dengan excellent. Yang melayani, yang pelayanan, melayanilah dengan excellent. Tapi kemudian dikatakan, itu jangan mengalihkan kita dari mengerjakan yang esensi, yaitu keintiman saudara dan saya dengan Tuhan. Yang kedua, distraksi memperbudak perasaan tidak aman. Yesus menyebut, Marta, Marta, engkau khawatir. Sebelum saya sampaikan kepada saudara, ini bicara buat saya, saudara. Terkadang kalau kita mau istilahnya mendiagnosa gitu, saudara ya, mengintrospeksi diri kita. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Betul? Saya pernah kasih contoh. Pak Eko tuh punya anak Glory. Saudara tahu Glory? Yang enggak tahu habis ini bisa kenalan. Itu selebritisnya Rock Jember. Saya kasih contoh, saudara. Eko terus, aduh Cek, Eko ini enggak bisa tidur. Loh, apa? Mikirnya Glory. Glory itu loh, 2 tahun belum kok sudah bikin khawatir gitu kan. Kalau sudah 15 tahun, 17 tahun, mungkin saya langsung pikiran langsung, pacaran tak? Gitu. Lah ini belum 2 tahun gitu. Loh emang kok? Iya, kok kepikiran. Besok dia itu nanti kalau mantu Glory itu kayak apa besok itu? Pestanya dia apa? Biayanya berapa? Terus nanti dapat cowok kayak apa gitu. Itu tadi langsung kan ya. Waduh. Tapi mendoakannya dari sekarang bisa kan? Tapi kalau itu kebawa khawatir, ini saudara, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Itu distraksi, saudara. Jadi yang mesti lakukan, saya diberkati waktu Komsal di Kakak Hermon. Yuk pas contohnya di Glory, saudara. Si Lia, ini mamanya. Ya kalau ngomong khawatir, tapi aku beriman masa depannya Glory itu ada di tangan Tuhan. Aku ya yang bisa aku lakukan adalah sekarang mendidik Glory, menanamkan nilai-nilai firman, mendidik dia, mendisiplin dia, menertibkan dia, bla 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 bla. Pokoknya intinya begitu. Nah, itu baru gini, saudara. Khawatir bagaimana nanti perilakunya Glory, tapi sekarang enggak dididik. Ya berdoa gitu, saudara ya. Nah, yang ketiga, distraksi itu memerintah. Kalau saya boleh pakai kata yang lain, mengendalikan, menyetir, saudara. Hati yang tidak berfokus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam setiap yang dilakukannya, Yesus itu selalu punya tujuan. Nah, saya mau belajar di sini terus, saudara, bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan itu kita taruh nilai di situ. Kita ada maksud dan tujuannya. Kenapa aku kok ibadah? Kenapa kok aku kerja? Kenapa kok aku sekarang harus lakukan ini? Itu menyorotinya atau melihatnya dengan perspektif bukan hanya secara natural. Yang seringkali saya bilang bahwa misalnya contoh bekerja. Konsep pikir kita warga kerajaan Allah bukan lagi untuk mencari uang. Karena uang kita enggak hilang. Amin. Ya. Tapi kita bekerja karena kita melakukan firman. Haleluya. Maka uang itu enggak perlu dicari, saudara. Nah, itu yang apa istilahnya dalam hidup kita. Kalau kita bekerja mencari uang, maka uang itu enggak akan pernah cukup bagi saudara. Hari ini 500.000 cukup, tapi besok bisa enggak cukup. Meningkat sekian, meningkat lagi. Enggak akan pernah bisa memuaskan kita. Tapi firman Tuhan berkata begini, aku tidak berlari tanpa tujuan
Jadi kalau saudara dan saya punya hidup, itu bukan hidup yang sembarang dihidupi. Ada gambar seorang pelari. Seorang pelari, dia ndak mungkin ikut lomba lari kalau ndak ditentukan garis finishnya. Betul ya? Ndak akan mau. Nah, saya pinjam ini saudara ya, quote dari Miles Monroe ini yang sangat terkenal. Tapi baiknya kita ingat kembali untuk kita refleksi diri bahwa kesalahan terbesar dari dalam kehidupan manusia adalah sibuk tapi tidak efektif. Jadi yang kita lakukan tuh kayaknya ini. Bahkan kita tuh kan enggak ada waktu, saya enggak ada waktu. Betul kan enggak ada waktu? Ini benar nyata ternyata bukan sebuah cuman ilustrasi atau contoh saudara. Seorang ibu di mana dia adalah seorang psikolog saudara. Dia punya jam praktek, dia punya tempat praktek saudara. Singkat cerita, kesibukan yang dia dalam pekerjaannya dia, satu hari dia dikejutkan dengan anaknya dia kalau enggak salah umur 5 tahun. 5 apa 7 tahun gitu saudara. Sambil membawa amplop, di dalamnya ada uang 5.000. Lalu dia bilang begini, Mama bisa enggak besok aku jadi bikin janji. Jadi dia itu kan, anak itu kan pinter saudara. Anak sekarang itu sangat pinter ya. Tapi kenapa ada yang enggak pinter itu kan, nah itu karena banyak distraksi itu tadi saudara. Lalu dia bilang, intinya dia mau bikin, dia kepengen janjian supaya mamanya bisa bermain dengan dia besok harinya. Ini ya, ini paymentnya. Wah, mamanya kaget saudara. Halo? Jangan sampai kita kemudian, apalagi yang saya tadi katakan, boro-boro kita dengar firman fokus, hati sebagai murid, telinga sebagai murid. Dalam ibadah bersama di sini komunal, secara komunal kita aja, tubuh kita di sini, pikiran kita enggak tahu kemana. Apalagi ketika kita sendiri, one by one, sendiri di rumah. Apakah kita ini betul-betul seperti yang Maria lakukan? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hal ini tidak menunjukkan bahwa hidup itu terus doa terus. Enggak saudara. Doa terus dan tidak lakukan apa-apa dalam kehidupannya itu juga bukan cerminan dari doa ya saudara. Dari kehidupan doa saudara. Saya percaya bahwa lahirnya karakter rajin, bertanggung jawab, semangat ya, kemudian spirit of excellence, melakukan segala sesuatu itu yang terbaik, itu semua adalah wujud nyata buah dari yang pohon itu tadi, di mana akarnya adalah orang ini intim sama Tuhan. Yang nangkep bilang heeh. Ya, jadi saudara tidak kemudian bisa pisah-pisahkan atau saudara katakan, oh yang penting itu kerja atau yang penting itu sembahyang. Dua-duanya itu penting saudara. Tapi kita mau kembali bahwa hidup saudara dan saya adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah dengan kemudian diberi mandat ilahi untuk kita mengelola. Katakan mengelola. Katakan berkuasa. Ya, itu di dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi tidak cuma berkuasa, tapi di dalam keserupaan manusia berkuasa di muka bumi ini. Kalau tanpa keserupaan, maka berkuasanya kita menjadi berkuasa yang liar, saudara. Nah, di situ saya tebalkan kata memilih, itu memiliki arti yaitu apa, saudara? Bahwa dalam hidup kita tergantung bagaimana saudara dan saya ini mengatur waktu kita. Nah, kita melihat sama-sama saudara ya. Yang ketiga, elemen yang ketiga dari kualitas. Sama-sama katakan kualitas pasti diuji. Siap? Haleluya.
Bersyukur saya, siapnya banter saudara ya. Karena mau ndak mau, siap dan ndak siap pasti diuji. Itu ada gambar pohon saudara, kena angin. Hidup saudara dan keadaan saudara sekarang lagi kayak pohon ini. Anginnya tambah suwi, tambah kenceng. Tapi lihat, itu pohon ya tetap kuat. Jangan terus ikut gini kabeh saudara. Kok ikut gini kabeh terusan? Tanpa sadar ya. Kualitas itu pasti diuji. Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah, kita belajar dari dua pribadi pagi ini. Yaitu yang pertama Daniel. Dari pasal 6 ayat yang ke-11 kitab Daniel kita melihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Surat perintah apa? Bahwa yang tidak menyembah raja, dia akan dimasukkan ke gua singa. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali? 3 kali. Sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah. Sama-sama katakan lanjutannya 2, 3. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sebelum ada surat perintah, surat yang ketetapan keputusan raja diambil, ini sudah dilakukan oleh Daniel. Siapa Daniel? Daniel ini seorang tawanan di pembuangan, saudara. Wah, raja sangat suka sama Daniel. Kita juga kenal dan sering dengar Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang membuat hidup mereka itu punya peran penting di tempat pembuangan, saudara? Karena ada kualitas ilahi dari kehidupannya. Waktu ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, ada orang-orang yang ingin menyingkirkan dia, saudara. Itu terjadi kan dalam hari-hari kita, betul? Di bisnis, ekonomi, persaingan dagang, persaingan kerja, di tempat kuliah, di sekolah, saudara. Semua hal lah, saudara, ya. Ada yang alami seperti ini. Bahkan kalau saya bilang ujian itu enggak cuman ini. Saya jadikan ini saja sebagai sebuah gambaran bahwa kualitas saudara dan saya itu pasti diuji. Doa saya bahwa kita semua adalah lolos ujian. Waktu masuk dapur perapian, saudara, bahwa ada yang berkualitas di situ, yaitu muncul seperti emas yang murni, enggak nyampur sama yang lain. Yang didapati, saudara, wah gak ada kesalahan nih. Pusing, saudara. Pusing ini. Yang ingin menjatuhkan Daniel ini. Gimana caranya? Oh, kita punya satu, yaitu ibadahnya kepada Allah. Halo, kaum pria, kaum wanita, yang senior, yang junior, dari yang termuda sampai yang tersenior, saudara, ya. Perhatikan baik bahwa akan ada banyak hal yang dipakai untuk menghancurkan kita punya mezbah. Kita punya ibadah. Jadi jangan sampai ibadahmu itu hanya ibadah yang berlangsung secara liturgi. Sama-sama bilang rugi, guys. Betul toh? Rugi. Mending, bukan mending, saudara. Istilahnya enggak ada yang mending sebetulnya. Saudara rajin itu langkah awal. Saudara melangkah dari rumah beribadah. Saudara melangkah dari rumah untuk saudara komsal. Saya tahu itu saudara mati bagi diri sendiri. Karena buat saudara enak di rumah. Tapi ini tadi, kalau sudah pohon kehidupan kita ditiup angin kayak gini, saudara, loh kok enggak main anginnya, Tian? Anginnya selesai mungkin ya. Nah, saudara, kok udah ada angin baru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak sama Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab Daniel setia. Setianya itu teruji, saudara.
Karena dia melakukannya bukan dengan maksud tertentu atau istilahnya ada udang di balik peyek. Enggak tulus ya. Itu bukan Daniel, karena Daniel itu enggak, karena dia tahu bahwa dia ini perlu Tuhan. Dia hanya mau intim sama Tuhan. Nah, kita lihat dari pribadi yang kedua, namanya Ayub. Ada yang sudah mengalami proses seperti Ayub? Hampir. Wow. Ayub itu Allah sendiri loh saudara, yang mempertontonkan kepada iblis kualitas dirinya Ayub. Hai, halo. Ini Allah sendiri loh. Gitu. Nah kalau Allah sendiri ini, Allah itu bukan orang yang carmuk saudara, supaya dipuji sama Ayub, enggak ada saudara. Kalau Allah sendiri yang bikin sebuah pernyataan, pengakuan, dia bilang, apa engkau merhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Ini kalau Usifube ini bilang, sing ada lawan. Cuman seorang diri di bumi seperti Ayub gitu. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Iblis ngomong, ya jelas dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia ndak demek-demek kejahatan gitu saudara. Lah wong semuanya Tuhan itu sediakan. Wong semuanya Tuhan berikan sama dia. Coba kalau ndak diberikan itu, apa dia tetap saleh? Apa dia ya tetap jujur? Apa dia tetap takut akan Allah? Apakah dia tetap dalam kebenaran? Ujian datang, bam. Kalau akarnya tidak semakin dalam, tidak semakin kuat, maka kita tidak bisa memahami apa yang sedang Tuhan maksudkan lewat ujian yang sedang Tuhan izinkan. Perhatikan saudara, kita seringkali memperkatakan ayat ini, tanpa seizin Tuhan, saya pegang ini sak gerombol, sehelai rambut kita, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, dia tidak akan jatuh. Kita cuma di mulut kita ngomong, tapi kita tidak kemudian itu betul-betul membuat kita, kalau ada sesuatu, sebuah hal, mungkin orang katakan musibah, atau orang itu sedang merencanakan kejahatan sama kita. Ini landasannya. Kalau akar kita itu berpegangan, bertaut, bergaul karib dengan Tuhan. Masakan engkau mengkhawatirkan, engkau takut, apalagi gini, mencari usaha sendiri, melangkah sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak mampu melindungi kita. Saya bilang ini pelan-pelan karena ini fundamental banget saudara dalam hidup kita. Karena kita kemudian tanpa kita sadari kita berupaya dengan cara kita sendiri. Warga kerajaan Allah, waktu engkau diuji, jangan tawar hati. Rasul Paulus seorang rasul yang kemudian mempertontonkan, kalau saya bilang. Dan saya bilang sama Tuhan, kiranya dalam setiap ujian demi ujian, saudara dan saya mempertontonkan bahwa kita punya Allah yang hidup dalam diri kita. Amin. Kita akan Natal tanggal 17. Ayo, jangan paling enggak saudara berdoa. Menabur semampu saudara.
Hati itu urusan hati saudara sama Tuhan. Jangan tinggal diam. Nanti siang, ini sekaligus pengumuman ini. Ada gotong royong. Saya tahu, saya bersyukur jemaat GBI Rock Jember ya enggak males. Tapi kemudian dari sekian banyak kesibukan aktivitas saudara sudah diumumkan dari sekian minggu, sekian bulan yang lalu. Ayo persembahkan waktu saudara dan saya. Saya enggak bilang kemudian cari waktu yang luang. Kalau dicari enggak nemu. Apalah saudara, doakan ya di meja depan, di depan pintu saudara. Itu ada saudara bisa pakai untuk undangan, mengundang teman, kerabat saudara. Tadi malam saya dititipi, mungkin juga mantan terindah atau mantan tidak terindah. Guyon ini saudara ya. Nah, intinya apa? Ayo jangkau jiwa. Di luar sana banyak orang yang tidak mengerti prinsip kerajaan Allah ini saudara. Kenapa segala sesuatu itu digoncang? Ibrani berkata, supaya tinggal tetap yang tidak bisa tergoncangkan. Dan itu hanya kerajaan Allah. Katakan amin. Apa yang dialami Ayub, yang dialami Daniel, itu juga dialami oleh kita. Tapi mari kita saudara melihat bagaimana kita bukan melihat Ayub sebagai manusia. Kita bukan melihat Daniel secara sisi manusianya. Tapi kita melihat bagaimana intervensi Tuhan. Tapi kita melihat dari juga sisi Ayub dan Daniel. Bagaimana mereka menjaga hidupnya untuk mereka melekat kepada Tuhan. Dan kata melekat itu diwujud nyatakan. Bagaimana mereka ini bergaul karib dengan Tuhan, beribadah kepada Allah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan jangan lupa melakukannya. Amin. Dan pada akhirnya Tuhan itu akan mendapati setiap hidup kita adalah warga kerajaan Allah yang punya nilai. Ini pelajaran kita minggu lalu kan? Ya, ada 5. Love, integrity, grace, humility, dan truth. Lalu kalau kualitas dari rock ministry di gereja kita yaitu, T-nya hilang Tian. Salt ya, disingkat jadi salt. Spiritual ya. Jangan sampai saudara kemudian ojo rohani. Loh nek ndak rohani lah. Tetangga saya, Bu. Saya tidak bisa sebut karena itu salah satu tetangga saya. Ya. Harus karena Tuhan itu bergeraknya dalam manusia roh kita. Kemudian otoritas itu bukan kuasa. Ada orang-orang saudara yang datang kepada murid Yesus. Mereka menggunakan nama murid Yesus. Dalam Yesus yang disembah oleh Petrus, ini aku mengusir setan. Mereka pikir mereka itu punya otoritas. Mereka pikir dengan menirukan kalimat yang diucapkan oleh murid-murid Yesus itu lantas membuat iblis atau setan saudara itu pergi. Tapi ternyata enggak. Nah sekarang warga kerajaan Allah yang sudah punya otoritas. Tadi saya bilang, kekuasaan tanpa keserupaan itu akan menghancurkan saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara sedang mendorong, memotivasi anak-anak saudara, jangan mendorong mereka untuk mereka sing penting kamu bisa lebih baik, paling baik di antara teman-temanmu. Saudara tidak menggarisbawahi dengan nilai-nilai kerajaan Allah, wah saudara, itu akan menghancurkan kita punya anak. Tapi yang betul adalah jadilah yang terbaik seperti yang Allah taruh dalam dirimu. Bukan lebih baik dari orang lain, bukan baik versi manusia. Kemudian leadership, kepemimpinan. Di tempat ini kita mempraktekkan itu. Yang kepemimpinan melayani, saudara.
Kenapa harus isi LOC? Kenapa harus ada ikut fellowship pekerja? Kalau ditangkap sebagai sebuah aturan ya cuma sebagai aturan. Tapi di situ ada nilainya. Ibu Fube ini yang di antara saudara, dia yang paling tahu. Sekalipun waktu saya ke Lumajang, Ibu Fube ini belum ada ya, masih di Ambon Manise. Itu bayar harga waktu kami dari Jember ke Lumajang, sampai ada joknya kan. Kalau saudara lewat jalan dari Jember ke Lumajang tuh halus jalannya. Itu salah satunya karena saya sama Pak Beni sing nyetrika saudara. Nyetrika jalan nih, aspalan itu saudara. Kadang naik mobil, kadang naik sepeda motor saudara. Nah tapi itu mendewasakan saya. Itu bagaimana saya kemudian kadang-kadang ya itu tadi ujian motivasi. Saya rajin ke sana untuk apa? Apa yang saya kejar? Apa yang saya cari? Dan banyak hal lain. Kenapa ada letter of commitment? Itu bukan hanya secari kertas. Tapi enggak tahu kalau saudara. Saya dari yang waktu di Lumajang belum di Jember ini saudara. Kalau tanda tangan LOC itu kayak di sini tuh gemeter gitu. Gemeter tuh bukan takut saudara. Wow, kayak itu istilahnya. Sopo aku ya Tuhan. Nangkep saudara gemeter yang saya rasain ya. Wow, aku lagi bikin komitmen sama raja segala raja. Wah itu kayak wow gitu. Kayak ada yang di sini saudara. Waktu saya tanda tangani. Dalam nama Yesus. Kan enggak tahu di depan itu kan akan pasti ada banyak hal saudara. Tapi saya gini. Dalam nama Yesus. Nah itu terus dijaga. Ditingkatkan kualitas komitmen kita. Waktu ada ujian jangan takut. Ada Allah Immanuel. Yang dimana yang punya kepentingan itu bukan kita. Yang punya kepentingan itu adalah Raja segala raja. Mari persiapkan diri saudara. Natal 17 Desember adalah perayaan dari warga kerajaan Allah yang ada di GBI Rock Jember yang selama setahun ini mengalami banyak hal perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita rayakan Son of Man itu bahwa dia bukan lagi sebagai bayi tapi dia raja yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Dia yang berdaulat dalam usaha pekerjaan saudara. Dia yang intervensi dalam hidup pernikahan saudara. Dia yang bekerja dalam masa depan saudara. Dia yang bekerja dalam kuliah dan studimu. Amin. Kita rayakan dan ayo saudara. Seperti halnya kita kemudian waktu dekor. Aku ikutan bikin itu. Orang yang enggak ngerti saudara. Ya, halah cuma kayak ngono. Jangan, ini ujian juga kayak gini saudara. Waktu ada yang kayak gini ini ujian. Kita tetap melakukannya apa enggak? Haleluya. Sudah diberkati amin. Mari semakin semangat. Kita akan kemudian mempersiapkan diri kita tahun 2025 ya. Bukan semakin surut langkah kita, harusnya semakin kita kencang. Firman Tuhan berkata, Mazmur berkata, makin lama berjalan makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi siang hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu bagaikan pedang bermata dua itu yang menerobos setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami bersedia untuk diproses, untuk dibongkar oleh Allah,
untuk dibuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kami ambil keputusan, dan kami mau mengambil keputusan hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami buang setiap kekhawatiran, kami buang setiap Tuhan kekecewaan, kami buang setiap kemalasan, kami buang setiap Tuhan mementingkan diri sendiri dari kehidupan kami. Kami buang setiap roh agamawi dalam nama Yesus. Kami buang juga Tuhan cinta akan dunia dalam nama Yesus. Hal-hal yang menyeret kami untuk kami tidak fokus kepada Tuhan, kami buang dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menerima hati yang baru, batin yang baru daripada Tuhan. Tuhan yang memperbarui setiap kehidupan kami. Akal budi kami diubah oleh firman-Mu, dan firman yang kami amini, yang kami lakukan, kami yakin percaya akan memerdekakan setiap kami. Yang hadir pada saat ini Tuhan, yang datang dengan pergumulan, datang dengan lesu, datang dengan kekhawatiran, datang dengan kecemasan Tuhan, hari ini mendapat jawaban bahwa hidup kami berada di tangan Raja segala raja. Dan kami percaya hidup kami berkualitas, bukan karena kami baik, bukan karena kami cakap, bukan karena kami pintar, tetapi hidup kami berkualitas karena kami menjadikan Yesus menjadi Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa buat perayaan Natal GBI Rock Jember tanggal 17 Desember. Mari kita satukan hati kita. Sepakat saudara katakan amin. Kita memberkati, kami memberkati tempatnya dalam nama Yesus. Diberkati setiap peralatan yang dipakai, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami memberkati cuaca yang terbaik, cuaca yang terang dalam nama Yesus. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang melayani mulai dari pembicara, Pastor Roni Daud Simeon, semua yang pelayanan RPC dan semua pendukung acara diurapi dalam nama Yesus. Sampai anak-anak Rocky Tuhan juga urapi dalam nama Yesus. Sehingga setiap bagian dari ibadah perayaan Natal dari awal sampai akhir, Tuhan di situ saatnya Tuhan bicara kepada setiap umat-Mu yang hadir. Kami memberkati jiwa-jiwa, teman-teman, rekan-rekan yang akan kami undang, kami ajak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun atas jemaat GBI Rock Jember. Perkataannya diberkati, perkataannya diurapi dalam nama Yesus. Kami percaya setiap jiwa yang akan hadir akan mengalami pribadi-Mu, mengalami perjumpaan yang mengubahkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati dana yang diperlukan. Semua yang sudah menabur Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak dana ini. Kami percaya bahwa semua boleh berlangsung dengan baik. Semua boleh berlangsung sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Semua karena kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Komunitas kerajaan minggu ini digabung. Kami mengundang seluruh anggota komunitas kerajaan dari Kana, Bethlehem, Sion, Hermon, Hebron, dan Yeriko untuk bergabung pada hari Kamis 12 Desember 2024 jam 7 malam bertempat di Perum Gunung Batu D12. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah Rocky, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah.
Mari bergabung bersama dengan tim dekorasi Natal dalam pembuatan pohon Natal dari botol bekas dan dekorasi lainnya. Pada hari ini, 8 Desember 2024 sepulang ibadah, mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Doakan anak-anak tidak usah dikhawatirkan, tapi didoakan dengan iman, ya, karena mereka adalah pemilik masa depan yang gilang gemilang. Tuhan bilang, mari saudara-saudara, saya minta saudara dukung dalam doa dengan mengulurkan tangan ke depan, mendukung setiap orang tua yang di depan ini. Kami mengucap syukur dan hati kami penuh sukacita melihat anak-anak ini, Tuhan, dalam keadaan yang sehat, bersukacita. Mereka boleh menikmati masa-masa kecilnya, menikmati masa-masa belajarnya, menikmati bahkan nanti masa-masa remaja, masa dewasa. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan mereka. Kami juga percaya mereka memiliki orang tua yang selalu membimbing, mengajar, memberi teladan di dalam kebenaran akan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak ini dalam kesehatan, keseharian, dalam studinya. Kami percaya mereka anak-anak yang rajin, mereka anak-anak yang pintar, mereka anak-anak yang dapat diharapkan masa depan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala hal yang mereka miliki, mereka alami dalam segala kehidupannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami melepaskan berkat. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang memerintah dalam hidup setiap kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Engkaulah
Saudara diberkati? Amin. Mari kita akan memberikan atau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati persembahan yang ditabur di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang diberkati dan berkemenangan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.